Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Dinsazia dari kelas 11-3 dengan nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah dengan judul Munculnya Doktrin Hakoichi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang pengertian Hakoichi, konsep yang terkandung di dalamnya, asal-usul dari ajaran Shinto, serta dampaknya bagi bangsa-bangsa lain, khususnya di bagian Asia. Pada slide pertama ini, saya akan membahas pengertian Hakoichi. Hakoichi merupakan sebuah ideologi yang berasal dari ajaran agama Shinto yang dianut oleh masyarakat Jepang. Secara harfiah, Hakoichi berarti 8 penjuru mata angin di bawah satu atap Jepang. Makna tersebut itu menunjukkan keyakinan bahwa seluruh dunia itu seharusnya berada dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh Jepang. Nah, oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, ideologi ini itu sudah menggambarkan keinginan Jepang untuk memimpin bangsa-bangsa lain. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep kekeluargaan dalam Hakoichi. Dalam doktrin Hakoichi, dunia itu dipandang sebagai satu keluarga besar. Jepang itu menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga, sedangkan bangsa-bangsa yang lain itu dianggap sebagai anggota keluarga yang harus dipimpin. Nah, konsep ini itu memang mengatasnamakan persatuan, tetapi pada kenyataannya menempatkan Jepang pada posisi yang di paling atas. Dari sini itu dapat disimpulkan bahwa Hakoichi itu tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, tetapi juga dengan kekuasaan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas tentang Hakoichi dalam bidang politik. Ketika diterapkan dalam bidang politik, Hakoichi itu digunakan Jepang sebagai dasar untuk memperluas pengaruh dan juga kekuasaannya. Jepang itu menganggap bahwa membentuk keluarga besar dunia di bawah kepemimpinannya itu merupakan hal yang wajar dan benar. Dengan alasan persatuan dan kesejahteraan bersama, Jepang kemudian membenarkan tindakan ekspansi dan penjajahan ke wilayah lain. Menurut ajaran Shinto, Hakoichi dipercaya sebagai perintah dari Jimmu Tenno, yaitu adalah kaisar pertama Jepang yang berkuasa sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Jimmu Tenno diyakini sebagai penjelmaan dewa matahari Amaterasu. Karena kaisar dianggap sebagai sosok suci, maka perintahnya itu dipercaya tidak dapat dibantah. Nah, hal inilah yang membuat Hakoichi dianggap sebagai perintah suci, bukan sekedar ideologi biasa. Pandangan Jepang terhadap bangsa lain. Nah, dalam doktrin Hakoichi, bangsa Jepang itu dianggap sebagai keluarga yang sah, sedangkan bangsa lain itu dianggap tidak sah. Pandangan tersebut itu menimbulkan rasa superioritas bangsa Jepang. Akibatnya, Jepang itu merasa memiliki hak untuk mengatur, menguasai, bahkan memperlakukan bangsa lain secara sewenang-wenang dengan alasan membentuk satu keluarga dunia. Pada slide terakhir ini, saya akan membahas tentang dampak pemikiran Hakoichi. Pemikiran Hakoichi itu mendorong Jepang untuk melakukan penjajahan dan ekspansi ke berbagai wilayah Asia termasuk di Indonesia. Meskipun dibungkus dengan konsep persatuan dan kesejahteraan, kenyataannya banyak bangsa yang justru mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Hakoichi menjadi salah satu ideologi penting yang menjelaskan sikap imperialisme Jepang pada masa sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Hakoichi merupakan ideologi yang berasal dari ajaran kepercayaan masyarakat Jepang, namun kemudian dimanfaatkan sebagai alat politik dan penjajahan. Ideologi ini menunjukkan bahwa sebuah keyakinan itu dapat digunakan untuk membenarkan kekuasaan atas bangsa lain.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.